El Sinta News and Talk edisi siang dipersembahkan oleh Bocor, banjir. Tenang Bu, Damdex terbaik sebagai anti bocor sekejap tuntas. Terbukti Damdex adalah terbaik, tercepat, terkuat, terhemat. El Sinta News and Talk. Mendengar kemarin Jumat 7 Januari 2022, kasus COVID-19 di Indonesia telah menembus angka 500. Sebelumnya, Menteri Kesehatan telah melakukan upaya pengendalian varian Omicron. Pada Selasa 4 Januari 2022, kasus COVID-19 di Indonesia telah mencapai 254 kasus. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sebanyak 239 diantaranya berasal dari pelaku perjalanan internasional dan 15 pasien terinfeksi varian Omicron dari transmisi lokal. Lalu apa solusi yang tepat dalam mengatasi varian Omicron di Indonesia? Kami temui anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo. El Sinta News and Talk. Pak Rahmat, ini yang kita takutkan terjadi ya, penambahan kasus, dan terakhir kemarin Jumat 7 Januari kasus COVID-19 telah menembus angka 500. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar juga tidak semakin bertambah, Pak Rahmat? Ya, saya kira Pak Sari dan para pendengar El Sinta dimanapun Anda berada ya, langkah pertama saya kira tentu kita menyikapi situasi global dan situasi lokal. Tentu kita yang pertama tentu dan utama nggak boleh panik. Namun demikian, kalau toh tidak panik, kita juga harus menyesuaikan situasi yang ada di kita. Serta-merta artinya bahwa saat ini memang betul situasi kondisi saat ini memang landai ya. Tapi jangan menganggap bahwa landai itu kita tidak menggunakan protokol kesehatan, lengah. Namun pada kenyataannya kan tren kita kan naik sesuai dengan prediksi banyak pihak ya, bahwa setelah liburan Nataru ini akan banyak satu kenaikan COVID. Mudah-mudahan ini bisa kita kendalikan, tetapi apapun situasi ini kita harus sikapi, kita harus hadapi dengan suatu sikap dengan ya apapun ketentuan, apapun perintah dari negara harus kita ikuti. Yang utama dan terutama tidak boleh kita tawar adalah protokol kesehatan. Yang kedua adalah saudara kita yang belum mendapatkan vaksin, kita dorong pemerintah untuk mengepus, untuk kita naikkan agar vaksinasi itu kita tingkatkan. Itu yang paling utama. Dan yang paling penting adalah situasi kekinian terkait kasus Omicron yang sudah mencapai 250. Itu saya kira sudah menjadi sikap yang harus kita sikapi bersama. Terlebih dengan adanya satu transmisi lokal itu tidak boleh kita anggap remeh. Meskipun WHO menyampaikan bahwa mayoritas situasi ataupun pasien yang terkena dampak Omicron itu OTG, tetapi tidak boleh kita remehkan. Kenapa? Kalau seandainya OTG itu mengenai pada saudara kita yang potensinya itu adalah beresiko, terutama adalah lansia maupun yang comorbid, saya kira itu juga menjadi perhatian bersama. Saya kira apapun langkah pemerintah, apapun ketentuan pemerintah, saya kira harus kita sikapi bersama. Dan yang penting adalah terkait dengan mayoritas Omicron itu ditentukan atau banyak kasus dari kasus impor, saya kira kebijakan keputusan terkait karantina juga harus ditegakkan terhadap saudara kita WNA maupun WNI yang datang ke Indonesia. Dan terlebih juga terhadap Omicron sudah masuk di transmisi lokal, saya kira perlu ada perbanyakan, perlu ada perbanyak terhadap testing yang menyangkut masalah TGPF yang terhadap untuk menentukan apakah seseorang itu positif terdampak Omicron atau tidak. Nah, ketika sudah ditentukan positif, saya kira kita akan menentukan langkah yang terbaik. Apakah itu akan menentukan dengan mikro lockdown seperti yang ada di Kemayoran atau di daerah yang lain. Saya kira Bali juga menjadi salah satu yang harus kita sikapi. Apa langkah-langkah ketika Bali sudah ada saudara kita di Surabaya yang ada transmisi lokal, itu sudah sikap yang harus kita ditentukan secara bersama-sama. Begitu Mas Ari. Pak Rahmat, ini kita ketahui ya, di akhir tahun 2021 kemarin juga untuk bisa mengendalikan penularan varian Omicron, Menteri Kesehatan juga sudah mengeluarkan surat edaran ya. Dan salah satu poin utamanya adalah untuk memperkuat koordinasi pusat dan daerah serta fasilitas pelayanan kesehatan. Sejauh ini DPRD melihat apakah juga sudah cukup baik, Pak Rahmat? Ya, sejak awal Komisi 9 mendorong agar potensi kemungkinan kenaikan setelah Nataru itu kita juga sudah kita diskusikan, kita rapatkan dengan
pemerintah dalam Kementerian Kesehatan. Agar apa? Agar pemerintah mempersiapkan prepare terhadap potensi kemungkinan terjadi ledakan, kemungkinan terjadi berumah sakit menaikkan signifikan, sehingga pemerintah untuk segera mempersiapkan hal-hal yang perlu disiapkan. Salah satunya adalah obat-obatan. Jangan sampai ketika obat-obatan beberapa waktu lalu terjadi ledakan Delta, kita kalang kabut. Nah, ini sudah kita prepare jauh-jauh hari. Percayalah saat ini memang pemerintah sudah mempersiapkan baik ya, obat-obatan, kesiapan rumah sakit, termasuk oksigen. Memang kita dorong dari awal, jauh-jauh dari setelah kemungkinan kenaikan kasus yang ada di liburan Natal itu kita dorong, dan pemerintah saya kira sudah prepare cukup baik. Tetapi harus kita ingat, seberapapun kesiapan kita suatu negara, baik fasilitas rumah sakit, obat-obatan, fasilitas medis, ketika seluruh rumah sakit atau rumah rakyat mengalami satu kejadian yang luar biasa, banyak yang mengalami kasus positif. Lihatlah Amerika. Amerika negara maju, tetapi fasilitas kesehatan juga mengalami satu goncangan luar biasa ketika rakyatnya 1 juta saat per hari mengalami satu positif COVID. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Nah, yang paling utama saat ini adalah kesadaran pada rakyat bahwa salah satu kesiapan negara, salah satu fasilitas kesehatan adalah masyarakatnya sendiri, agar kesadaran agar tetap menggunakan protokol kesehatan. Seberapa besar yang disiapkan oleh pemerintah, negara akan tidak mampu ketika seluruh rakyat akan mengalami sakit bersamaan. Jadi harus bersama-sama, begitu Bang Ari. Pak Rahmat, ini disebutkan juga tadi di awal timbul setelah masa-masa libur Natal dan juga Tahun Baru. Kita ketahui bahwa aturan yang dilakukan di akhir tahun kemarin juga berubah sampai akhirnya mungkin masyarakat merasa bebas ya, merasa berlibur, merasa mudik dan sebagainya. Nah, apakah kedepannya juga akan dilakukan penindakan berkaca dari sebuah pengalaman? Hal ini terjadi disebabkan hal itu, Pak Rahmat? Ya, saya kira begini, apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah tepat ya, bahwa artinya kebijakan aturan itu bersifat dinamis. Dinamis artinya harus menunjukkan situasi global, menunjukkan situasi nasional, lokal. Kalau memang terjadi secepat berubah, harus hari itu juga berubah, harus dirubah. Namun demikian, aturan itu dibuat dan dilakukan untuk ditegakkan dan dijalankan. Tapi ketika aturan itu tidak dijalankan, saya kira ya, salah satunya adalah kemarin sempat itu terjadi viral ya, ketika tegakkan aturan karantina, ternyata karantina juga masih ada kong-kali-kong. Kemudian terjadi pro kontra di pabrik sehingga menimbulkan masalah ya. Nah, ini termasuk juga terkait dengan ketika masyarakat diizinkan penyesuaian terhadap kegiatan ekonomi, ya masyarakat juga harus sadar bahwa ini adalah penyesuaian, bukan berarti kita bebas. Tapi ketika penyesuaian itu dilakukan oleh masyarakat dengan melakukan aktivitas tidak menggunakan protokol kesehatan, itu adalah lonceng bahaya, lonceng peringatan keras buat kita bersama, bahwa penyesuaian itu bukan berarti bahwa kegiatan ekonomi, kegiatan aktivitas yang lain kita tidak harus tetap menggunakan protokol kesehatan, bukan berarti tidak menggunakan protokol kesehatan. Nah, inilah butuh kesadaran, dibutuhkan kebersamaan semua pihak. Artinya apa? Bahwa hanya keputusan kebijakan ternyata bukan disalahgunakan, tetapi digunakan dengan euforia yang berlebihan, seolah-olah kasus COVID ini sekarang sudah landai, kemudian seolah-olah tidak ada. Ya, resikonya nanti kita akan menjadi kenaikan, dan kita harus peringatan ya. Saya mendengar waktu itu pemerintah ketika kasus negara, pemerintah nasional di atas 500, maka ngambil kebijakan yang harus hati-hati agar lebih bersikap yang lebih cermat lagi. Karena apa? Ketika sudah terjadi ledakan di atas 500 bahkan 1000, kita akan semakin sulit untuk mengendalikan. Nah, untuk itu saya kira kita bersama-sama kepada semua pihak dan seluruh rakyat juga harus mengikuti perkembangan global, perkembangan lokal dan nasional, bahwa di negara lain terjadi ledakan sehingga rumah sakit terjadi kesulitan. Inggris, Prancis, kemudian Amerika, ini suatu hal yang menjadi parameter kita dan cermin kita bersama, agar seluruh rakyat ketika mendengar informasi dari global, kita juga lebih hati-hati dengan cara apa? Protokol kesehatan. Protokol kesehatan bukan untuk dislogan, tapi harus dijalankan. Begitu Mas Ari. Pak Rahmat, ini yang juga menjadi perhatian dari masyarakat ya. Kita ketahui bahwa sebelumnya tidak diizinkan atau diharapkan kalau ingin berlibur juga tetap di Indonesia. Ini kalau kita melihat kasus yang ada, dari 500 angka kasus yang ada, 239 diantaranya berasal dari pelaku perjalanan internasional. Ini luar biasa banyak Pak, lebih dari 50% dari total yang ada. Apakah ada yang salah dalam proses regulasi bagi masyarakat Indonesia yang melakukan perjalanan luar negeri, Pak Rahmat? Begini, tidak ada yang salah, karena dimanapun negara tidak akan mungkin berkelit dari kasus Omikron ya.
karena Omikron itu sudah hampir ke seluruh dunia. Tetapi yang paling penting saat ini adalah bagaimana negara bersangkutan termasuk Indonesia menyikapi, antisipasi agar ketika sudah masuk, ketika kita sudah jebol, sudah bolong ke Indonesia itu, kita bisa meminimalkan, bisa tidak menghindarkan agar terjadi transmisi lokal itu bisa kita hindarkan. Yang paling penting adalah ketika kasus Indonesia yang mayoritas dari luar negeri itu bisa kita kanalisasi, kita karantina dan tidak bisa keluar dari karantina itu yang paling utama. Nah, menjadi persoalan ketika transmisi lokal itu ditemukan di lokal yang tidak ketahui deteksinya. Nah, itu yang menjadi persoalan, Mas Ari. Nah, untuk itu apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah tepat, meskipun harus diakui bahwa kasus yang ditemukan di Indonesia memang mayoritas kasus impor, itu fakta. Tetapi yang paling penting adalah berapapun besar yang di Indonesia, ketika kasusnya dari impor itu bisa kita terdeteksi dan bisa kita kanalisasi dan bisa karantina. Nah, sekarang kita himbau kepada warga negara yang mewajibkan dirinya untuk dikarantina itu wajib, hukumnya harus tetap dikarantina, tidak boleh tidak. Sehingga lihatlah dan lindungilah diri sendiri dan lindungilah masyarakat. Saya kira apa yang dilakukan pemerintah sudah tepat, karena dimanapun negara dunia manapun tidak akan bisa menghindari terhadap COVID Omikron ini. Tapi bagaimana kita menyikapi dan antisipasi dan preventif terhadap kemungkinan terjadi transmisi lokal yang semakin membesar. Gitu, Mas Ari. Nah, ini untuk bisa mengatasi transmisi lokal yang semakin besar, apa yang kira-kira harus dilakukan, Pak Rahmat? Ya, saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah beberapa waktu lalu akan menambah tes khusus STGF ya terhadap tes khusus di luar PCR, kemudian ditindaklanjuti dengan tes khusus untuk menentukan apakah yang bersangkutan PCR. Ini tidak digunakan dalam rangka bukan diagnosa, tidak, tapi digunakan untuk strategi lokal, strategi nasional ketika seseorang atau di suatu lingkungan atau daerah itu terjadi transmisi lokal, maka apa langkah-langkah yang akan dilakukan? Entah itu dibuat satu langkah wilayah seperti di Kemayoran, kemudian ada penyampaian kepada masyarakat, hati-hati wilayah ini Anda sudah masuk transmisi lokal, Anda harus lebih waspada, lebih hati-hati. Itu digunakan dalam bentuk strategi, digunakan untuk antisipasi apa yang paling tepat kegiatan dan aksinya dari pemerintah lokal, pemerintah provinsi dan daerah ketika ada ditemukannya wilayah itu ada transmisi lokal. Nah, untuk menentukan wilayah itu transmisi lokal ya tentu harus ada tes, dan tes itu harus diperbanyak. Kalau tidak salah pemerintah sudah akan melakukan dan sudah membuat 30 dan akan terus bertambah, sehingga diharapkan per provinsi ada, sehingga ketika daerah itu dinyatakan positif kemudian ditindaklanjuti dengan tes itu. Lalu memang harus diakui tingkat tes khusus untuk menentukan positif tidaknya Omikron Indonesia masih kecil sekali ya, di luar yang di bandara maupun perbatasan masih 10-15%. Nah, itu harus kita perbanyak dan kita perkuat lagi. Dan itu memang butuh waktu karena itu alatnya dari luar kan begitu. Baik, ini harapan kita juga sambil menunggu alat tersebut juga bisa disebarluaskan di Indonesia juga, mengingat juga cukup membutuhkan waktu yang cukup lama. Sambil sembari menunggu itu untuk mengantisipasi transmisi lokal, apa yang bisa dilakukan pemerintah daerah khususnya mulai dari beberapa daerah di Indonesia agar juga tidak meluas di daerah lain juga, Pak Rahmat? Yang utama dan terutama nomor utama ya saya kira protokol kesehatan, Mas Ari, tidak boleh ditawar. Apapun variannya, apapun virusnya, tetap menggunakan protokol kesehatan, perilaku hidup sehat, perilaku hidup baru, sehingga dengan protokol kesehatan itu kita bisa menangkal potensi kemungkinan kita terhindar COVID-19 apapun variannya. Yang kedua adalah kita dorong pemerintah daerah, karena penanggung jawab utama terhadap sukses tidaknya vaksinasi itu adalah pemerintah daerah, kepada rakyat, kepada warga negara yang belum disuntik tahap 1 maupun 2 harus kita push. Ini momentum yang baik, ini momentum yang paling tepat ketika potensi kemungkinan penyebaran Omikron ini kita gencarkan lagi protokol vaksinasi. Dengan vaksinasi saya kira kita bisa akan lebih memperkuat daya tahan tubuh kita. Begitu. Dan yang paling penting kita nggak usah panik, dan apapun aktivitas termasuk belajar tatap muka maupun aktivitas yang mengundang kerumunan massa, saya kira kita harus lebih hati-hati. Kalau terjadi sesuatu hal yang membahayakan, sesuatu hal yang di kemudian hari wilayah itu ada terjadi klaster pendidikan tatap muka di sekolah, segeralah ngambil langkah yang cepat dan cepat begitu, Mas Ari.
Baik Pak Rahmat, ini sekali lagi harapan kita, keinginan kita sama-sama ya, agar angka penyebaran Omikron di Indonesia juga tidak semakin bertambah. Ini semakin mengkhawatirkan, namun juga masyarakat tidak panik dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan, agar juga tidak menimbulkan varian transmisi lokal lagi. Baik, terima kasih Pak Rahmat sudah bersama Elsinta Pak Rahmat. Baik Mas Adi, salam sehat buat para pendengar Elsinta. Salam sehat, Assalamualaikum. Baik Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari pendengar anggota Komisi 9.